Jadi yang mau saya bahas ini adalah satu yang namanya resesi. Indonesia bakal resesi nggak dan antisipasi kita seperti apa? Penting nggak nih? Penting banget. Penting banget ya. Mumpung lagi hot ini. Ilmunya lagi so keren gitu ya. Lagi hasil merenung ini berapa hari merenung, menganalisa, kemudian sharing di Kompas TV, sharing di Smart FM, terus kemudian ini sharing di sini gitu ya. Wah nih Pak Mubarak boleh nih. Wah Pak Zaki penting Pak. Oke Pak Agus salam dahsyat ya. Oke Pak Ahmad Nasrudin ya. Pak Jonathan Jos. Pak Jonathan Jos. Oke saya lanjut ya. Oke lanjut Pak Ahmad. Yes oke. Gini. Hari ini itu yang namanya ekspor impor di Indonesia, itu Indonesia kalah terbesar sepanjang sejarah. Jadi kalau saya salah silakan diralat, yang setahu saya dalam 9 bulan ini sampai bulan September itu kita tekor 11,9 miliar US dollar. Maksudnya apa? Ekspor ternyata kalah banyak sama impor. Dan itu lebih gede dari sepanjang sejarah. Tahun 62 itu kita kalah. Tapi tidak segede itu. Setelah itu kita menang terus. Ekspornya lebih banyak. Kalau ekspor lebih banyak, keluar, cadangan devisa kita makin masuk. Kalah lagi itu kita tahun 2012. Tapi kalahnya sebentar. Enggak ini. Langsung Pak Agus Martowardoyo dan Pak SBY, zaman dulu kan pemerintah SBY, langsung melakukan dua hal. Satu, memberikan tarif untuk barang-barang impor. Dikasih tarif. Barang-barang mewah ditarifin. Ditarif-tarifin sedemikian sehingga impornya menurun, ekspornya walaupun ikut menurun tapi tetap menang gitu. Jadi akhirnya menang lagi. Kok bisa menang? Karena tambahin lagi cetak duit. Kalau saya salah silakan diralat itu ya. Ini kan saya baca gitu berdasarkan baca belum tentu benar sumbernya, tapi saya bacanya di bi.go.id ya mestinya benar. Mungkin juga salah gitu ya. Mungkin juga kena distorsi. Tapi yang jelas pada waktu di 5 tahun terakhir Pak SBY itu mencetak uang beredar nambah 80%. Jadi uangnya dari 3.000 triliun sekian jadi hampir 5.000 sekian. Jadi intinya nambah uang 80%. Kenapa? Supaya inflasi. Supaya barang Indonesia itu lebih murah. Kalau barang Indonesia lebih murah, maka ekspornya bisa meningkat. Nah, contoh. Hari ini kenapa Indonesia kalah? Tapi Indonesia masih belum resesi. Definisi resesi dulu ya. Apa sih definisi resesi dan apa definisi dari depresi? Resesi itu apabila pertumbuhan ekonomi Anda sudah minus. Selama 6 bulan dalam waktu 1 tahun. Hari ini minus, besok plus, hari ini minus, besok plus, minus, plus. Tapi total 6 bulan, minus, itu resesi. Dan resesi itu, minusnya itu masih diampuni sampai 10%. Tidak tumbuh, kurang itu resesi. Selama 6 bulan. Kalau yang namanya depresi, itu antara 10 sampai 30%. Selama 2 tahun. Itu depresi. Oke ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang Indonesia sudah resesi belum? Belum. Kok bisa? Masih tumbuh 5%. Singapura sudah mulai gejala masuk. Kok bisa? Karena pertumbuhannya minus. Singapura itu tumbuhannya terakhir 0,15, terakhir minus 0, sekian. Berapa bulan terakhir? 1 bulan terakhir ini sudah minus. Jadi waktu saya kemarin selesai maraton, triathlon bukan maraton, triathlon, pulang baca koran Straits Times dari Singapura waktu di pesawat, the weather is change katanya itu, cuaca sudah berubah, Anda harus siap-siap untuk resesi itu di Jano. Terus kemudian Pak Jokowi juga ngomong 1,5 tahun dari sekarang bahaya resesi. Ibu Sri Mulyani juga ngomong bahaya resesi. Yang dia omong itu adalah resesi dunia yang bisa kena impact ke Indonesia. Sebenarnya Indonesia masih jauh resesi, masih tumbuh 5%. Turun sih, dari 5, sekian turun, tapi masih di 5 ini. Mungkin setelah lagi turun di bawah 4, sekian. Tapi yang bahaya ini yang terjadi, yang saya sampaikan, kalau yang berkuasa itu orang yang kaya, jangan dilawan kalau Anda kalah kaya, karena dia bisa bayar macam-macam. Betul. Oke. Kaya juga, kalau jangan lawan juga sama yang berkuasa. Oh, iya. Kalau berkuasa, kamu kaya pun kalah sama yang berkuasa, pegang senjata kok. Terus kemudian, jangan lawan lagi yang gila. Orang gila kan dia mati hidup masa bodoh, orang gila dilawan. Namanya gila. Lah kalau dia kaya, dia berkuasa, dan dia gila, Donald Trump. Ya tidak kalah Anda gitu ya. Jangan dilawan. Nah, kondisi hari ini sebetulnya menurut saya Donald Trump tidak gila-gila, tapi ada gilanya dia. Jadi dia tidak mau tahu, gas aja menteri, ada menteri apalagi mengundurkan diri, ini apa yang dipecatin sama dia, jaksa aku dipecat, apa segala macam dipecat. Mau di-impeach sekarang gitu ya. Karena dia menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan lawannya Joe Biden di selisih presiden mana itu di anaknya Joe Biden itu sudah
atau korupsi atau enggak di sana atau punya usaha atau enggak. Nah, untuk kalau enggak bantuan 400 juta dolar enggak dikeluarin, sebenarnya itu mau diimpeach sekarang. Nah, sekarang yang terjadi Amerika dengan Tiongkok ini namanya perang dagang. Ada betulnya sih. Termasuk contohnya Amerika dengan Indonesia juga, Indonesia semet-semet juga. Kalau misalnya mobil Ford kirim ke Indonesia, kena pajak nggak? Pajaknya gede atau gede banget? Gede banget. Di atas 100%. Jadi saya ke Amerika, BMW kok murah? Ferrari kok murah Amer di sini? Rolls Royce murah Amer di sini. Aku di sini bisa dapat 5 Rolls Royce ini. Aku beli di sini 1 doang. Jadi kok murah Amer? Karena pajaknya murah banget. Tapi pertanyaannya gini, barang Amerika masuk ke Indonesia dipajakin toh? Iya. Barang Indonesia masuk ke Amerika? Enggak. Atau pajaknya kecil. Donald Trump ini apa-apaan ini? Dengan China juga sama. Jadi sebenarnya Donald Trump itu ada yang benar. Tapi caranya tidak enak. Caranya ngancam, pakai begini, kita cabut 25%, begini. Padahal begitu di 25%, apa yang terjadi? Cina kan balas juga tuh. Tiongkok balas juga. Oh, kamu tak kasih gantian, gini balas-balasan. Jadi tidak pernah selesai. Jadi ada cara yang mestinya lebih baik untuk negosiasi daripada ancaman-ancaman boleh, tapi setelah ngomong baik-baik, negosiasi cari solusi gitu ya. Sementara ini kan belum ketemu solusi, Nah, apa yang dilakukan Tiongkok? Tiongkok kan sudah kehilangan market dulu. Apa yang dilakukan? Dia langsung menginflasikan diri. Agustus yuannya turun 1,5%. 1,5% di bulan Agustus. Transaksi perdagangan dengan Indonesia. Indonesia satu bulan tekor 1,9 miliar US dollar langsung melejit. 1,5 miliar US dollar dari Tiongkok. 400 juta dari seluruh dunia. Tapi Indonesia masih oke. Karena ekspor Indonesia ini hanya 17% dari GDP Gross Domestic Product. Sedangkan di Singapura ekspor itu 270%. Jadi hari ini dengan perekonomian dunia agak menurun. Kenapa kok menurun? Dengan gini-gini kan misalnya gini, kalau dipajakin, yang beli jadi lebih sedikit nggak? Produksinya jadi lebih sedikit nggak? Iya. Nah pertanyaannya, yang barang-barang kita suplai, bahan baku yang setengah jadi, misalnya baja, batu bara, lah di China sekarang produksinya berkurang, kira-kira ekspor kita juga berkurang nggak? Berkurang loh, kita bahan baku kan berkurang. Ternyata di Amerika juga ekonominya bukan hanya Eropa segala macam ikut kena. Tadinya yang kirim-kirim bahan baku ke Amerika, sekarang Tiongkok nggak mau ngambil, dia produksi nggak mulai berkurang. Jadi dunia kena. Jadi Amerika batuk, Tiongkok batuk, dunia ikut flu juga. Itu jadi ikut hacing-hacing gitu ya. Nah, Indonesia hari ini sudah hacing-hacing selama 1 tahun ini. Presidennya siapapun. Mau Pak Prabowo jadi presiden, saya jadi presiden, ya akan terjadi. Karena sudah terjadi gitu ya. Nggak bisa apa-apa. Kita tekor 11 miliar, itu apa yang terjadi? Cadangan devisa kita menurun dengan dramatis. Begitu cadangan devisa kita menurun dramatis, Indonesia rawan untuk digoyang. Nah, terus solusinya apa? Untuk negara, terus kemudian untuk kita apa yang harus kita lakukan? Penting toh. Oke, solusi untuk negara sebenarnya 6. 1 usulan dari TDW, 5 itu jurus ekonomi standar para menteri gitu ya. Jadi ketika terjadi ekspor kita kalah banyak, apa yang digenjot? Kasih tarif, jadi impornya supaya turun. Barang-barang. Tapi itu tantangannya apa? Negara lain akan balas dengan tarif juga. Ya kan gitu ya. Ini harus dipertimbangkan ya. Tapi itu yang dijalanin. Barang-barang mewah, masa bodoh gitu ya. Itu yang dijalanin oleh Pak Agus Martowardoyo pada waktu itu. Kemudian yang kedua, genjot investasi. Jadi duit luar negeri supaya masuk, supaya kita cadangan devisa berlimpah karena orang masukkan duit ke Indonesia. Apakah semudah itu? Enggak, karena ada golongan nyinyir, golongan yang tapi Pak Jokowi kan sudah noting tulus. Tapi ini gara-gara demo, ada penusukan Wiranto, ini membuat investor asing sik lakonnya apa? Ini betul-betul di ini. Nah, ini investasi tidak semudah itu walaupun aturan-aturan pasti akan dipermudah untuk investasi. Yang ketiga, ekspor digenjot. Bagaimana genjot ekspor? Itu adalah sebetulnya yang negara harus lakukan itu kan bunganya murah. Khusus kalau kamu ekspor, kita dorong pinjamannya lebih murah khusus untuk eksportir. Keren toh? Terus kemudian izin dipermudah. Kemudian yang ketiga pembinaan. Yang ini yang belum dilakukan pemerintah. Pembinaan perusahaan-perusahaan yang ekspor. Kalau di Singapura itu Anda ekspor, Anda bisa dapat macam-macam. Bisa dapat bantuan manajemen, dapat bantuan konsultasi untuk
support. Nah, Indonesia belum pembinaan dan support dana belum, tapi utang dimulai sama izin aja. Sebenarnya kalau tambahin dana, tambahin ini, tapi itu tidak secepat itu juga. Yang keempat yang dilakukan paling cepat, apa yang dilakukan? Yang dilakukan utang. Bulan Agustus, September kemarin pemerintah nambah 5 miliar US dollar untuk cadangan devisa. Jadi kita sudah tekor 109, jadi 119 tambah 5, jadi sekarang 124 lagi. Dulu hampir 130 sudah turun, kemakan kalah terus, dan ditambahin, cadangan. Yang kelima apa? Dengarkan baik-baik, ada efeknya dengan kita. Cetak duit. Tentu saja utang ini kan, saya hari ini kan ditawari banyak sekali. Ori 16, FR 70, FR 80, FR berapa ditawar-tawarin banyak ini. Itu utang pemerintah itu kepada dalam negeri. Utang luar negeri tambah, utang dalam negeri. Terus kemudian nyetak uang. Ini yang dilakukan Pak Agus Martowardoyo zaman dulu sama Pak SBY. Nah, zaman Pak Jokowi ini selama 5 tahun ini nyetak cuma 30%. Dulu 80% gitu ya. Jadi kurang gitu ya, kurang. Nah, terus kemudian berikutnya sekarang, pemerintah harusnya apa? Nah ini sebenarnya saya kirim ke pemerintah sejak 2017. Tapi lebih cocok lagi untuk masa-masa sekarang. 2017 kita menang ekspor-impornya. Tapi sekarang kalah cocok lagi. Yaitu namanya bagaimana? Kita dapat ratusan triliun sampai ribuan triliun tanpa harus ngasih bunga. Caranya yaitu membuat e-money oleh pemerintah. Jadi bukan OVO, bukan GoPay, tapi BIP atau pembayaran BI, atau PERI, pembayaran elektronik Republik Indonesia, entah dari Kementerian Keuangan atau dari Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak jadi penyelenggara, anak perusahaannya aja. Semua bank kan punya rekening di BI. Iya. Pertanyaannya, dulu saya ngomong, oh ya sekarang sudah masukkan Pak Tung dimasukkan sudah ada link aja, tapi itu kan BUMN, bukan BUMN. Semua e-money harus ada logonya BI atau logonya PERI, pembayaran elektronik Republik Indonesia. Dengan demikian, misalnya OVO gimana? OVO harus giro wajib minimum di Bank Indonesia 50%. Lu kok gede banget, bukannya sekarang giro wajib minimum dikecilin? No. Jadi kalau Anda pakai e-money, giro wajib minimumnya sementara ini adalah 5%. Karena dia sementara ini 100% kan nggak ngasih bunga tuh. Dan sekarang semua orang wajib. Kan sekarang tinggal dikasih barcode, QR code semua tuh. Dikasih QR code, semua orang QR code mulai diwajibkan. Tahun sekian, bulan sekian, seluruh Jakarta harus pakai QR code. Wajib. Nah kalau wajib, nggak perlu nyogoin seperti OVO toh. Seperti GoPay toh, cashback 20% maksimum, 20.000 maksimum. Nah berapa? 15.000. Sekarang 5.000, 15.000 gitu ya. Tapi dana endapannya dia berapa triliun? 7 triliun deposito, jadi dia dapat untung bunga itu tadi. Nah sekarang, untuk mengurangi seperti itu tadi, apa yang dilakukan? Pemerintah mewajibkan. OVO boleh pakai Alipay, boleh pakai BP, boleh, tapi pakai ini. Dan itu dana ratusan triliun. Seluruh masyarakat yang belum punya rekening di bank, langsung punya rekening di Bank Indonesia. Atau anak perusahaan Bank Indonesia. Yang dimana memang tidak dikasih bunga. Mendadak Indonesia punya cadangan devisa lagi. Kekuatan untuk perang sama asing, sama apa ya. Ratusan triliun, ribuan triliun. Cocok ya. Jadi sudah tahu Menteri Keuangan berikutnya siapa? Tetap Bu Sri Mulyani kan gitu ya. Karena Bu Sri Mulyani hebat sekali. Tapi satu itu. Nah sekarang efeknya untuk kita sebagai pengusaha. Halo nih teman-teman di AMA begitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nomor satu itu antisipasi bukan bereaksi. Tanya dong, maksudnya? Maksudnya Pak? Jadi kalau bereaksi itu sudah terjadi baru ada jedor gitu ya. Kalau antisipasi, gini loh. Kalau Anda main game dengan anak Anda, menang mana? Anak-anak. Menang anaknya. Kok bisa? Apakah Anda kalah goblok gitu atau menang pinter? Enggak, kalah pinter? Enggak. Cuma dia sudah menang berlatih, jadi dia sudah antisipasi. Saya so far lumayan terima kasih Tuhan, semoga nanti terus gitu ya. Tahun 98 itu saya antisipasi sudah. Duit saya di dolar semua, keren toh? Jadi sudah bisa membaca. Gini. Jadi uang itu tidak berada di satu tempat loh. Uang itu seperti kalau Anda air mancur, ada tadanya kayak yang di luar tempat saya punya air mancur. Luar gini, dia kan keluar di sini. Digerojokin lagi keluar di sini, di bawahnya mangkoknya gerojok lagi keluar di mangkok bawahnya, mangkok bawahnya. Uang itu akan mengalir di satu tempat ke tempat tertentu, ke tempat lagi. Kalau Anda tidak berhasil mengantisipasi uangnya akan berada di mana, kenaikan tertinggi di bagaimana, cash flow yang paling menguntungkan ada di mana, Anda telat. Anda ikut terakhir telat, dapat sisa-sisa sudah pindah ke tempat yang lain duitnya. Kenapa Anda di sono? Nah, kenapa anak-anak kalau main game kita menang? Dia sudah antisipasi. Kita main tembak-tembakan. Dor.
2 detik kita mati. Anak kita 2 jam kemudian belum mati. Loh, dia sudah antisipasi, dia main berjam-jam dari zaman luar dia sudah antisipasi. Kita tidak pernah bisa antisipasi, dor kita ketembak gitu ya. Kita tidak antisipasi. Jadi kalau Anda kepingin selamat di dalam resesi ini, menurut saya resesinya tidak parah-parah hamil gitu ya. Nomor 1 antisipasi. Nah, antisipasi ini gini, jadi kita tidak sombong bahwa usaha saya berhasil 100% maka kita akan selamat kini dan sepanjang masa. No. Nah, antisipasinya dengan cara seperti apa? Nah, ini kan gitu. Nomor 1, namanya aset alokasi. Kita mulai alokasi yang cash yang lebih banyak. Banyak itu berapa? Tergantung duit Anda ya. Kalau tentu saja relatif, kalau saya itu di atas 25%. 25% ini Harta Anda, misalnya harta 1 miliar, 250 juta cash. Keren ya gitu ya. Terus berikutnya, harus logam mulia tetap ada. Kalau saran dari Anthony Robbins yang mewawancarai 50 investor terbaik di dunia, itu dia bilang 7,5% emas. Even Ray Dalio, even apa, 7,5% emas. Kalau boleh nggak 10% boleh. Itu yang dilakukan Eli Brook itu sampai 10% kekayaannya dia sampai hampir 15% pada waktu bumi goncang-ganjing dia berada di emas di tahun 2008 dan very good. Nah, jadi emas itu sebenarnya bukan satu-satunya precious metal. Tahukah Anda harga emas dengan perak hari ini 1:84? 1 gram emas itu dapat 84 gram perak. Padahal mestinya yang sejarah itu 1:10. Atau luput-luput 1:15. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini sempat mencatat ini gap termasuk sangat tinggi. Dan emas itu untuk perhiasan, betul untuk uang. Tapi silver itu untuk produksi. Jadi precious metal salah satunya yang perlu dilirik adalah silver. Tapi Anda butuh pengetahuan untuk investasi silver. Beli di mana Pak? Beli jual di mana Pak? Oke, tapi nomor 1-nya itu adalah Anda antisipasi. Antisipasi untuk apa? Nomor 1, aset alokasi mulai dari sekarang. Kalau terjadi jeder, resesi subuhan, Anda tidak punya cash, Anda tidak punya cash flow, tobat gitu ya. Dan kalau saya lebih lagi, kan tadi 25% dong. Cash toh. 7%, 10% emas. Emas toh, atau perak toh, precious metal toh. 50% berikutnya aset alokasinya kepada yang menghasilkan cash flow. Aset yang menghasilkan cash flow yang anti resesi. Misalnya Anda bilang properti. Tunggu dulu, Anda propertinya lokasinya di mana, sewanya mana. Kenapa saya berani di Seattle? Seattle itu Amerika kalau bumi goncang-ganjing yang rontok mati duluan ini Amerika. Amerika itu jeblok. Nanti saya akan kasih tahu ini. Oke lah, sekarang kasih tahu deh gini-gini. Anda perhatikan, kemarin saya ketemu sama saham. Murid saya, Adi, jagoan saham masih muda, terus undang gurunya dia yang sudah nulis buku. Bukunya di bawah itu ada buku itu. Bukan, investment saham, investasi saham. Dia ngarang 17 buku yang di bawah gitu ya. Jadi ternyata murid saya juga. Murid saya baru umur 33 sudah ngarang 17 buku. Kemarin dapat penghargaan dari Presiden, diundang ke Istana Negara sebagai orang yang penggiat saham. Jadi tokoh penggiat saham, satunya dia yang dapat penghargaan dari itu dia gitu ya. Nah kemudian kan ngomong-ngomong tuh tentang prediksi, saya bilang kalau saya salah tolong dilihat, tolong di-search di internet langsung. Jadi yang namanya saham di Amerika itu tahun 29 rontok, nggak karu-karuan. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Amerika? Dibanjirin duit dia. Cetakin duit. Namanya tapering, namanya kuantitatif ease, dicetakin duit. Sahamnya naik sampai 37. Saat 37 rontok lagi, tidak pernah pulih sampai tahun 65. 37 65 tolong dihitung berapa? 37 65 kurangi 37 berapa? 32 tahun never up. Amerika hari ini 2008 rontok toh. Terus kemudian nanti cetakin duit, sahamnya naik toh. Sebetulnya grafiknya persisnya sama dengan tahun 29. Tahun 29 itu juga naik sampai tahun 37, sekarang sama 2008 naik sampai 9 sampai 19. Dan prediksinya itu 2020, 2021 akan rontok dan puluhan tahun tidak balik. Anda bilang, Pak, saya menghasilkan cash flow, Pak, dividen, Pak, saham di Amerika
ya batangan lah, karena perhiasan Anda dipotong macam-macam, tapi lebih baik batangan gitu ya. Dan Pak, kalau emas itu lebih baik emas yang batangan atau emas yang catatan aja di bank gitu ya, cuma paper aset aja. Sebenarnya batangan. Kalau batangan itu Anda ikut membuat harga emas ikut naik karena Anda ikut nyimpen. Dan kalau nggak bisa paper aset juga boleh gitu. Kalau saya beli di Pegadaian, kalau dibeli Pegadaian, saya beli-beli, tapi maksimum dibatasin 100 gram setiap harinya itu ya kurang seru juga. Tapi ya oke lumayan lah. Nah itu di Pegadaian, Pegadaian harus punya fisiknya. Jadi by law BUMN ini dia setiap saya beli emas secara digital, dia akan beli lantaannya setiap bulan dia harus stok sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh masyarakat. Nah, ini kan saya genjot terus. Lumayan, I almost every day buy emas. Sehari 100 gram. Jadi 100 gram maksimal, nggak bisa lebih. Tapi ya oke lah gitu ya. No. Ya lumayan tapi bisa. Nah, terus sekarang saya jawab lagi. Jadi Amerika itu grafik tahun, buka Anda boleh cek di jenenge apa? Google. Harga saham di Amerika tahun 29 sampai tahun misalnya 2019 atau Anda bandingkan 29 sampai tahun 37. Nah, nanti kan 29-nya anjlok begini, terus dicetakin duit. Gini loh, logikanya sederhana. Orang dicetakin duit, itu mestinya maksudnya apa sih pemerintah? Quantitative ease. Supaya bank-bank itu bunganya murah, kan duitnya banjir tuh. Mau ngambil berapa lu bang? 20 miliar US dollar, cuma transfer, masuk 20 miliar. Setelah 20 miliar, bang, mau beli mobil lu. Ini bunganya nol, aku dapat pinjaman dari pemerintah bunganya nol. Kamu beli mobil, bunganya 2% deh. 1%, 0,5%. Supaya mobilnya yang beli naik toh. Terus kemudian yang terjadi, karena yang beli mobil naik, industrinya naik toh. Pabrik mobil utang dong dengan saya. Bunganya murah deh. 0,7% atau berapa persen. Akibatnya sama-sama grow. Ternyata di Amerika yang grow bukan itu. Sahamnya yang grow. Kok bisa? Karena jumlah penduduknya yang produktif memang berkurang. Itu Henry Dent Jr. tahun 95 nulis buku namanya The Next Greatest Boom Ahead. Dia meramalkan tahun 95 sampai 2008 itu Amerika akan tumbuh luar biasa. Kok bisa? Karena dia bilang umur 46,5 itu adalah orang yang paling produktif, bukan paling produktif, paling boros. Umur 55 lebih kaya, tapi kalah boros sama umur 46. Itu rata-ratanya seperti itu. Setiap 10 tahun, nambah setengah tahun lagi jadi 47. Setiap 10 tahun, nambah setengah lagi jadi 47,5. Makin rodok terlambat, makin rodok terlambat. Karena orang kawinnya cenderung telat, anaknya dewasa cenderung telat, borosnya makin telat. Oke. Sekolahnya makin lama lagi. Nah itu. Sekolah makin lama. Makanya tahukah Anda, pilot sekarang mau ada aturan. Kalau dulu SMA aja boleh jadi pilot, sekarang ada S1. Supaya sekolahnya lebih lama. Karena pilotnya kebanyakan sekarang. Diperlama aja supaya Anda. Nah, ternyata tahun 62, itu jumlah penduduk Amerika yang melahirkan itu turun sampai 70%. Satu jumlah kelahiran kurang terus. 62 ditambah 46,5, 2008,5 pas. Kemudian yang namanya imigran, itu rata-rata imigran, ada umur 2, ada umur sampai 65 imigran masuk ke Amerika. Ternyata rata-rata imigran yang masuk di Amerika itu paling besar umur 30. Nah, imigran jumlah terbesar tahun 92. 92 umur 30. Setelah itu turun dramatis 80% untuk berapa? Umur 30 supaya peak boros umur 46,5 nambah 16,5 tuh. 82 tambah 16,5. 2008,5. 2008,5 itu jumlah penduduk yang konsumtif itu berkurang dramatis. Akibatnya itu. Nah, jumlah ini tidak tertolong Amerika. Jadi akan lama. Nah, sekarang dengan jumlah penduduk yang tidak produktif ini disuplai dengan uang, banjir uang, diceritain duit kuantitatif is, diceritain duit begitu banyaknya. Nah, yang ada bayi umur 2 masa utang. Umur 85 sudah tidak mau utang, udah males, sudah mau gini. Jadi usia produktifnya tidak utang-utang. Akibatnya duit tadi banyak, terus oleh banker sama hedge fund ditaruh di mana? Beli saham. Makanya sahamnya naik. Dan saham-saham ini ternyata tidak real dimiliki oleh penduduk. Dimiliki oleh banker sama hedge fund yang dapat pinjaman murah tadi. Nah, jadi Amerika hati-hati loh. Hati-hati bisa jebol. Nah, cirinya lagi jebol. Long term bond di Amerika itu biasanya sebelum resesi itu akan yang beli lebih banyak daripada short term bond. Kemarin berapa lama ini langsung disapu. Nah, ini tugasnya pemerintah. Saham turun dia sapu, dia punya duit yang nyapu pemerintah. Jadi yang beli gak real kan gitu ya. Pakai hedge fund beli. Demikian juga long term bond di Amerika ini, meledak yang long termnya, short termnya langsung dibeli jadi short termnya lebih gede.
Jadi apakah beli ini sungguh real atau enggak? Kalau enggak real berarti pemerintah nutupin aja. Nah, dengan gejala-gejala seperti ini, resesi dunia sudah ada baunya. Singapura sudah minus pertumbuhan ekonomi ya. Terus ada beberapa negara termasuk Italia, termasuk Yunani, even Turki jadi not really dalam perekonomiannya. Indonesia sedikit banyak juga akan kena. Nah, terus kita harus apa lagi nih? Tadi sudah toh. Satu, antisipasi. Yang diantisipasi apa? Aset alokasi. Cash-nya lebih 25%. Cash di awal krisis adalah the king. Tapi setelah berlarut-larut, cash is stress. Cash adalah sampah. Why? Karena akan bersaing. Tadi toh, Tiongkok mendevaluasi mata uangnya 1,5%. Indonesia supaya bersaing, dia harus mendevaluasi mata uangnya. Cara mendevaluasi, caranya cetak uang lebih banyak. Di Amerika, cetak uang sudah lebih banyak, luar biasa. Presiden 1 sampai 42 nyetak 856 miliar US dollar. George Bush Junior sama Obama nyetak 8 triliun US dollar, 8.000 miliar, 856 miliar US dollar, jadi sekarang jadi 9 triliun, 10 kali lipat. Hanya 2 presiden terakhir. Oke, sampai Bill Clinton itu utang presiden ke-42, utangnya Amerika itu 2 triliun doang, 2.000 miliar US dollar. Bush Junior tambah Obama, 2 presiden, nambah 16 triliun. Sekarang sudah 18, enggak, sekarang sudah 20 triliun. Tambah Om Donald Trump sama aja nambah utang lagi. Jadi 42 presiden sama 3 presiden terakhir sudah hancur dah. Nah, dengan seperti itu, mata uang Amerika sebenarnya bermanfaat nggak sih? In God we trust katanya. Sudah tidak ada jaminannya, Mas, tidak ada jaminannya. Jadi kalau Anda punya dolar, hati-hati. Oi. Venezuela sudah matilah zaman kapan itu Mas Zaki nanya Venezuela gimana, yes. Venezuela itu presidennya dulu hanya short term. Perusahaan asing diambil alih semua. Minyaknya, Venezuela itu cadangan minyak terbesar di dunia. 2 kali lipat dari Timur Tengah. Timur Tengah 100 juta barel atau gimana itu 100 berapa barel, ini 200 sekian barel. Ada juta atau apa itu ya istilahnya. Berapa ton barel apa pokoknya itu, tapi selisihnya 2 kali lipat. Kenapa Venezuela miskin? Kan dia mensubsidi rakyatnya. Obat-obatan digratisin, rakyat digini subsidi dengan minyaknya ini. Dan minyak itu tadi ternyata diekspor. Di perbatasan itu, orang minyaknya murah disubsidi dijualin. Jadi yang dikorupsi banyak pejabatnya gini, terus rakyatnya tidak terlatih. Jadi terlatih semua disubsidi, terus kemudian hari ini fighting spiritnya tidak ada. Gandul semua gini. Nah ketika minyak harganya anjlok, bubar semua. Saat negara bubar kabeh. Susah cari obat, susah cari apa itu kalau Venezuela. Nah sekarang kita terus apa lagi yang perlu kita lakukan? Kalau Anda punya cash, tadi kan Anda siap-siap cash dong. Sebenarnya hari ini sudah mulai. Kemarin BCA datang ke tempat saya, kemarin gini. Jadi banyak teman-teman hari ini yang di bank-bank itu punya daftar. Daftar apa? Agunan yang diambil alih. Kredit macet yang mau dialihkan. Tagihannya cesi. Tagihannya dialihkan kepada orang lain. Nah ini kan seru dong. Nah, kalau Anda punya cash, Anda bisa dapat yang murah-murah ini. Kalau cash Anda banyak, Anda dapat murah-murah. Nanti capital gain naik. Tapi saran saya, bukan hanya capital gain doang. Kalau capital gain doang, kadang Anda tidak tahan karena terlalu banyak pegang bukan cash, pegang aset, tapi tidak ada cash flow, celaka. Makanya strategi saya hari ini, cash saya banyak mulai masuk ke yang menghasilkan cash flow. Properti saya beli, boleh dengan utang, taruhin laundry di atasnya, yang nyicil laundrynya, jadi aman. Laundry itu bisnis yang lebih tahan resesi. Tidak semua laundry kan tadi toh, tidak semua laundry, tidak semua properti. Kenapa ada orang yang tidak tahu bisnis laundry, makanya pada waktu bumi gonjang-ganjing yang laundrynya hilang, tidak bersaing. Anda ingat tahu kemarin harus punya nilai tambah apa? Lebih cepat, lebih murah, atau lebih bagus. Kalau Anda bisa tiga-tiganya, Anda king of the world. So far laundry saya 2,5. Lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik separuh. Karena kita kan tidak setrikain, kamu self-service, kami cuma dilipat doang gitu ya. Tapi kita punya kelebihan, anti jamur, anti tumor, anti bakteri, ada semprotannya. Dan kita pakai yang terbaik, mesin yang terbaik di Rolls Royce-nya mesin cuci, Speed Queen, terus kemudian pakai Rinso. Saya ngomong-ngomong gini itu,
Saya dulu nggak paham. Karena saya laki, nggak urusan. Tapi kalau perempuan tahu, oh, kalau Soklin, wah kalah mahal Pak. Rinso lebih jos, lebih wangi, lebih gini. Oh ya, aku nggak peduli gitu. Ternyata Rinso memang Xiaomi top marka top. Jadi kita pakai yang paling bagus Rinso. Molto. Jadi yang pelembutnya itu pakai bukan Molto, pakai Downy. Jadi yang levelnya lebih mahal, lebih gini dan lebih harum, lebih begini. Kita punya semprotan antibakteri, anti jamur lah, lebih jos banget. Jadi kita lebih 2,5 lah, lebih menang. Tapi tidak pakai serikasi, tidak begini. Nah, kenapa saya hari ini kayak kemarin, Pak, kalau Anda di Instagram satu hari buka 2, laundry sehari buka 2. Ini bulan ini antri, ini berapa puluh ini laundry sudah. Sibuk saya ke Malang, Surabaya. Oh ya ke Malang, Surabaya, balik Solo lagi, Solo buka lagi, gini. Wah, lagi Surabaya lagi, ke Pekanbaru lagi, ke Medan lagi, Medan mau antri lagi. Jadi kita top. Jadi cari bisnis laundry itu kita periksa dari tahun 47 sampai 2019 di Amerika. Bumi gonjang Amerika naik turun, resesi, kena Black Monday, Black Friday yang rontok sahamnya. Jumlah laundry-nya tetap naik. Jadi setiap tahun itu tidak pernah turun. Jumlah pengusaha laundry di Amerika sudah 300 sekian belas ribu laundry. Nah Indonesia kan tidak ada tuh. Penduduk Indonesia hampir sama, misalnya 300 juta, kita kan 263 juta, ya hampir lah. Tapi jumlah laundry kita kan hybrid. Jadi berpotensi luar biasa. Makanya kalau kita buka laundry kan seru-seruan ini. Jadi itulah. Jadi oke ya, lanjut ya. 1, Anda antisipasi. Berarti siap-siap antisipasi untuk apa? Aset alokasi, cashnya 25%, emas 7,5% atau precious metal. Terus kemudian sisanya kalau bisa 50% itu aset yang produktif. Jangan aset yang mati. Maksudnya aset mati itu kayak saya punya land banking. Land banking saya banyak gitu ya. Jadi ya itu kalau bisa 15% lah, yang sisanya produktif gitu ya. Yang capital gain doang nanti harganya naik itu ya 15-20% lah. Sisanya masa itu ya diproduktifkan itu, jangan hanya jemur naik itu nanti itu ya. Nanti sapu-sapu nih. Terus kemudian antisipasi berikutnya yang lagi. Kalau tadi kan bisnis-bisnis yang ketiga apa? Yang ketiga tadi aset produktif, Pak. Aset produktifnya harus yang benar gitu ya. Yang keempat itu adalah namanya tingkatkan diri. Gini, ketika terjadi resesi, itu terjadi banyak PHK, terjadi usaha-usaha yang tidak digunakan, manusia-manusia tadi yang sudah tidak berfungsi dipecat, gitu ya, karena resesi. Nah, kalau kamu meningkatkan diri, jadi yang dibutuhkan indispensable, tidak bisa dihilangkan, Anda jadi hero malah. Jadi Anda harus meningkatkan diri, jangan nunggu resesi dulu. Sekarang kita belajar terus sampai Anda jadi pakar di bidang yang sangat dibutuhkan, yang tidak bisa dihilangkan. Selesai. Contohnya apa, Pak? Marketing. PDW gitu ya. Perhatiin, begitu properti bermasalah, orang nggak bisa jualan. Banyak banget yang antri nyari saya, Pak Tung, ayo kerja sama Pak Tung, saya bayar konsultan, mau konsultasi 3 miliar udah dibayar, pakai bagi hasil 7% pakai apa ya? Terus diyain terus saya, mereka yain terus aku yang enggak aja. Saya lakoni siapa yang punya, enak aja ini bahaya ya. Ini dulu hakim pernah dibunuh ya. Saya lakoni apa? Ini apa? Jadi cari yang benar kan gitu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi ketika Anda mempunyai ilmu-ilmu, kayak misalnya sebagai karyawan, Anda jago jualan. Kenapa Pak Matius Yusuf tidak dipecat-pecat dari Agung Podomoro padahal begitu banyaknya direktur yang lain dipecat? Karena dia bisa jualan. Nggak ada, dia semakin pingsan lagi. Padahal Pak Matius Yusuf, aku tuh kepengen dipecat. Karena dia sudah perusahaan banyak banget. Kalau dipecat kan dapat pesangon banyak. Saya nih mau dipecat gitu loh. Dipecat suruh keluar sendiri. Ini tidak dipecat karena dia jago jualan. Manajernya, direkturnya yang lain disikatin, copotin, dikurangin karyawan banyak, dia tidak pernah dipecat. Betul tidak naik gaji sih? Tidak pernah dinaikin. Supaya keluar sendiri. Tapi dia damai-damai aja. Karena dia dibutuhkan. 1 marketing, 2 apa? Banyak. Jadi dalam hal ini tuh misalnya Anda istilahnya bagian lelang atau yang kurator. Itu Anda dibutuhkan tuh deh. Karena banyak yang akan dilelang dan dikurator. Bisnismu akan booming. Dan contohnya lagi, kalau Anda di bidang bisnis, Anda jagoan ekspor. Anda, pemerintah makasih sama Anda. Dek, kamu mau utang berapa? Tak utangin. Apalagi tolong pabrikmu digedein ya, supaya ekspor menambah. Dan kamu jago bisnis, akhirnya tenaga kerja nyerap banyak. Utang berapa lagi? Ya, digituin dong sama pemerintah. Dibayain jadinya ya. Dibayain dong, kamu utang lagi, tak bunga murah deh. Jadi kamu dapat, karena kamu jagoan di ekspor.
Kemudian balik lagi, apa? Kamu kenalan di luar negeri, kamu bisa mendatangkan investasi. Terus satu lagi, Anda antisipasi yang kelima ya. Yang pemerintah ganti aturan, nah itu diantisipasi. Di mana pemerintah ganti aturan, di sana ada peluang. Contoh, ini Pak Tong itu biasanya bangun rumah-rumah mahal, villa yang miliar. Sekarang kok ikut-ikutan di RSS? Karena peluangnya di sana. RSS itu aturan disubsidi, dipermudah, diginiin. Itu peluang luar biasa. Makanya sekarang saya bangun RSS, saya bangun dengan damainya. Halo Magelang gitu ya. Kita punya berapa hektar ini. Jadi kita bangun RSS dengan damainya. Antisipasi di mana pemerintah ganti aturan, di situ ada peluang dan ada masalah. Kalau Anda di multi level hui, hari ini ada masalah, Anda tidak antisipasi, nanti Anda mohon maaf, ya bukan dipersin lah, Anda dipermasalahkan oleh polisi. Ya walaupun tujuannya sudah tahu lah akhir-akhirnya gimana, bukan polisi, oknum, oknumnya. Karena sekarang terjadi peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa sistem binari itu lebih dari satu, ID-nya lebih satu. Anda buka 3, buka 5, buka hari ini tidak disosialisasi. Yang di multilevel dan sudah urusan polisi, urusan polisi yang lain-lain gitu ya. Tapi itu kita antisipasi, ada peraturan apa lagi? Yang dipermudah mana lagi? Misalnya sekarang gini, ternyata Permendag itu ada juga yang misalnya bahwa yang namanya agen properti akan ditertibkan untuk sertifikasi. Berarti Anda sertifikasi peluang dong. Pak Tony Lambang dia yang buat soal, dia yang melakukan sertifikasi, dia peluang diundang kemana-mana sertifikasi orang. Jadi Anda punya perusahaan untuk sertifikasi orang. Nah itu jadi peluang itu Anda antisipasi di mana ganti aturan, Anda ikut terjun di sana, lumayan. Walaupun bisa jadi tidak untuk selama-lamanya karena bisa ganti aturan lagi. Tapi itu Anda siap-siap. Jadi ulangi ya, antisipasi aset alokasi cash harus 25% ke atas. Terus kemudian precious metal ataupun logam mulia yang ini mau platinum, mau emas, mau silver. Nah ini itu alokasi 7,5%. Terus kemudian yang ketiga ini kita fokus kalau bisa aset kita itu yang produktif. Yang tidak produktif tinggalin dikit lah. Jadi di cash out dulu masuk ke yang produktif. Nah antisipasi itu pun juga hari ini kalau Anda cash is the king, tapi bukan cash is the king, tapi cash flow is the king. Saya ceritakan yang ceritanya Pak Om Lim, tadi belum saya ceritakan ya. Nah, Om Lim itu ceritanya gini, satu hari duit digunting, sudah dicetak begitu banyaknya, akhirnya tidak laku. Karena kalau kita nyetak duit itu, kita ekspornya jadi meningkat juga, gitu ya. Jadi kan barang duit kita jadi lebih murah. Nah, pemerintah tidak harus bayar dengan utang, tapi dengan nyetak duit untuk bayar alat negara untuk bangun apa dengan cetak duit aja, bangun tol, bangun apa dengan cetak duit. Nah, tapi dari situ kan jadi inflasi. Nah, Om Lim itu satu hari duit digunting, gambar macan, gambar gajah digunting, jadi tidak laku. Ditukarin dengan duit baru, itu totalnya negara ngerampok. Ya sudah, dia nangis, dia lepas duitnya di sungai. Padahal nangis dia bilang, ternyata kaya itu, ya lagi, bukan banyak duit. Kaya itu banyak mesin duit. Saya ulangi ya, kaya itu bukan banyak duit, melainkan banyak mesin yang menghasilkan duit. Makanya dia kan punya Indosemen, punya Indofood, punya jadi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan duit. Itu lebih tahan resesi. Apalagi kalau Anda masuk ke yang pokok. Kan terigu, semen, kain, pakaian. Nah, itu pokok lebih tahan terhadap resesi karena dibutuhkan. Nah, ini ada yang Pak Paulus. Karena adanya otonomi daerah yang Pemda buat suka-suka. Nah, itu kalau mau cerita lagi, saya bisa cerita nih. Nih, ceritanya apa? Saya akan ke Seattle. Saya sudah cerita belum di ini belum ya? Setelah saya Seattle belum cerita di sini ya? Belum, Pak. Nah, waktu saya ke Seattle itu, di Seattle itu saya ke rumahnya Bill Gates, di sini rumahnya Jeff Bezos. Oh, itu terkaya nomor 1, terkaya nomor 2. Yang satu kota itu keliling rumah Facebook, rumah. Terus kemudian yang mau pindah ke New York,
Jadi kantor pusat Amazon pindah ke New Iya, York. gara-gara satu wali kota yang Bukan wali kotanya sama malah mau ganti nama aja loh. Iya. Saya nanti jadi Amazon ya kalau pindah sini tak bebasin pajak 45 triliun. Itu Tapi ada pemerintah daerahnya yang bagian Queen tadi yang Yang mau ngotot. rencana ngotot 1 Maret 28 bilang gimana? yang daripada subsidi 45 triliun rupiah nih. 45 triliun buat kita rakyat. buat rakyat miskin, buat Iya, begini. iya. Kayak negara mau ngasih 45 triliun. Enggak. Padahal cuman Nanti subsidi. membebaskan pajaknya. Pajak. Kamu taruh 45 triliun, tak bebasin pajak, kami 20.000 karyawan, satunya rata-rata gajinya 250.000 US, ekonomi akan bergerak. Iya. Tapi ada satu orang goblok, gitu. Iya. Terus kemudian yang di Wisconsin, pemerintah daerahnya juga goblok. Donald Trump sudah ngerayu-ngerayu perusahaan dari Tiongkok untuk buat pabrik di sana dengan lebih gede lagi, bukan 45 triliun, 60 triliun US dollar. Ternyata pemerintah daerah itu seenaknya sendiri ngasih pajak, ngasih begini, dan tidak buka-buka tuh. Tidak buka-buka, Donald Trump pakai ngancam, malah gini. Ya sudah dibangun, tapi bangunnya 7 orang yang bangun gini-gini, ya nggak tahu sampai kapan dilambatin. Dan duit berapa doang. Udah, Pak. Itu lama kemarin. Ya itu pemerintah daerah harus hati-hati kan gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi sudah tahu? Ulangi lagi tadi kesimpulannya gimana? Ya. Antisipasi. Terus kedua, Antisipasi caranya aset alokasi ke tunai, 25%. terus Logam mulia 7,5% atau 10%, terus kemudian balik aset produktif. aset produktif. Yang ketiga fokus aset produktif yang menghasilkan cash flow toh. Yang keempat Tingkatkan diri. tingkatkan diri Ya, di bidang-bidang yang dibutuhkan. yang sehingga pada waktu terjadi bumi gonjang-ganjing Anda tidak tersingkirkan, bahkan Anda dibutuhkan untuk menjadi pahlawan menyelamatkan perusahaan. Wis, itu keren. Jadi rasanya kita tumbuh semakin kaya karena kita menjadi orang yang dibutuhkan untuk menyelamatkan banyak perusahaan. Keren gitu ya. Kemudian yang kelima, antisipasi apa? Aturannya dari pemerintah apa? Anda siap-siap? Siap-siap? Ada peluang. Oke, semoga 5 jurus selamat dari krisis bahkan tumbuh semakin kaya bermanfaat. Yuk kita lanjutkan ya.